langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada cita-cita membara. Terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sebelum sumpah, Ole Romani kirim pesan ke Patrick Kluivert. Ucapan Kevin Dick membuat tim Denmark pantau pemain Indonesia. Coba kita saksi bersama ya. Atas tak berarti maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda. Seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan. Yang mana hal itu tidak terlepas dari performa Garuda khususnya di round 3 ini, meskipun punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan Indonesia mampu menampilkan hasil yang di luar prediksi. Yap, suka nggak suka, hadirnya pemain-pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhur, pada akhirnya memang membuat kekuatan tim ini kian bertambah. Termasuk nanti ketika Ole Romani secara sah akan disumpah 8 Februari mendatang, walaupun sebelum itu Ole diketahui telah memberikan pesan tersirat yang ditujukan kepada jajaran pelatih yang baru terkait posisi bermain. Yap, masuknya Ole secara otomatis akan membuat value timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu yang tertinggi di Asia. Yang mana sejauh ini market value Indonesia udah mencapai 500-an miliar rupiah. Sebuah angka yang tergolong besar bagi tim yang ranking FIFA-nya rendah. Dan imbas dari performa timnas membuat tim ini diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia bahkan oleh FIFA. Pun begitu dengan para pemain-pemainnya. Nah, yang cukup menarik soal pernyataan Kevin Dick yang menyebut kualitas Rizky Ridho sudah selayaknya untuk main di Eropa. Dan rupanya, pernyataan Kevin yang disampaikan Pak Erik tersebut cukup menyita perhatian media-media di Denmark. Apalagi setelah melihat penampilan Ridho di sepanjang kualifikasi ini, yang mana trennya selalu naik, sampai terbaru di laga versus Arab ia main luar biasa. Membuat rasa penasaran itu makin nyata adanya. Ditambah baru-baru ini muncul kabar dari media Denmark, Markach, di mana salah satu tim di Liga Denmark kabarnya mengincar salah satu penyerang muda Indonesia, Arkan Kakak. Yap, meskipun Kakak ini sering jadi bahan ceng-cengan supporter sendiri, tapi dengan usia yang masih sangat muda, Kakak diprediksi masih bisa mengembangkan lagi kemampuannya. Dan bila itu dilakukan di Eropa, Mimin percaya dari sisi teknis serta mental, ia akan menjadi striker potensial yang dimiliki Indonesia di masa depan. Menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada cita-cita membara. Terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Harus diakui, imbas dari bergabungnya para pemain keturunan memang cukup besar efeknya buat timnas Indonesia. Pasalnya tim Garuda kini menjadi kian disorot oleh media-media internasional. Dan semua tahu, beberapa dari pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Terlebih mereka ini sekarang juga sedang dalam gosip panas di bursa transfer. Dan yang paling bikin bangga adalah bergabungnya Kevin Dick ke salah satu klub ternama Bundesliga, Borussia Mönchengladbach per musim depan. Nah, terkait Kevin, rupanya ucapannya soal Rizky Ridho yang sempat dikutip Pak Erik dalam sebuah wawancara beneran menarik perhatian media-media di Denmark. Terlebih sejauh ini di timnas, Ridho mampu tampil lugas serta padu banget sama Jesus di lini belakang. Dan tanpa melebih-lebihkan, semua tahu kok kualitas Ridho seperti apa? Emang sih Ridho ini sebelumnya ada satu kelemahan mendasar dalam hal positioning. Namun pelan-pelan semua itu bisa diperbaiki. Selain itu, kelebihan Ridho yang benar-benar dinilai Kevin atau bahkan pemain-pemain diaspora lainnya adalah soal ketenangan, terutama dalam duel 1 lawan 1. Yap, intinya Rizky Ridho memang udah saatnya untuk abroad. Namun kembali lagi semua harus sesuai prosedur karena bagaimanapun ia masih terikat kontrak dengan Persija.
sejati diukir di relung hati. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu. Lebih lanjut, selain Rizky Ridho, baru-baru ini ada kabar mengejutkan dari salah satu media Denmark, Markach, di mana media tersebut mengabarkan jika salah satu klub ternama Denmark, FC Nordsjælland, tengah memantau serius Arkan Kakak. Yap, kalian gak salah dengar, Arkan Kakak, penyerang yang sering banget dihina-hina oleh fans timnas itu sendiri. Memang belakangan ini Arkan Kakak seperti mengalami krisis mental karena sering dibully netizen, sehingga sedikit banyak mempengaruhi permainannya di atas lapangan. Toh biar gimana pun, dari sisi postur yang mencapai 188 cm, Kakak termasuk striker yang menjanjikan. Terlebih di timnas U17, ia adalah penyerang yang tajam dengan koleksi 9 gol dari 8 caps. Dan jangan lupa, sekarang umurnya masih 17 tahun. Sehingga bila ia ditempa di kultur sepak bola yang benar-benar maju di Eropa, Mimin percaya Arkan Kakak bisa kok menjadi penyerang tajam di kotak penalti untuk timnas Indonesia di masa depan. Ingat, nggak semua pemain umur segitu harus seperti Lamine Yamal. Tiap pemain punya progresnya masing-masing. Toh Ronaldo Messi di umur 16 juga nggak sefenomenal Yamal kan? Dan walaupun Arkan Kakak sering dibully, percayalah, Mimin masih jadi salah satu orang yang percaya kalau dia bisa memberikan garansi lebih di masa depan untuk timnas Indonesia. Tapi ya semua itu tergantung kakaknya juga, mau untuk belajar dan bekerja keras atau enggak, kan gitu. Jalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu. Di sisi lain ada berita soal Ole Romeni. Yap, setelah beberapa waktu lalu Ole Romeni mengatakan soal perasaan tak sabarnya untuk membela Indonesia, kali ini dikutip dari Oxford Mail, secara tersirat Ole seperti mengirimkan pesan khusus ke jajaran pelatih baru. Yang mana ini terkait soal posisi bermain ketika dalam pertandingan. Yap, dalam wawancara itu, Ole sendiri menyambungkan semuanya dengan pengalaman debutnya di Oxford, di mana Ole mengatakan bahwa ia senang bisa bermain di Championship bersama Oxford United yang bagaimanapun, Inggris memang menjadi salah satu liga terbaik di dunia. Selain itu, Ole juga mengatakan dirinya bisa bermain di posisi sayap kiri, tengah, dan striker, serta siap untuk ditempatkan di posisi manapun sesuai kebutuhan pelatih. Yang mana artinya, di timnas Indonesia nanti pun, Patrick Kluivert bisa menaruhnya di posisi manapun di lini depan. Gak harus terpaku dengan konsep nomor 9. Championship adalah kompetisi yang sangat bagus dengan sejarah, dan semua orang mengetahuinya di seluruh dunia. Ada tim yang hebat dan stadion yang hebat, dan suasananya luar biasa. Di Utrecht, saya memainkan hampir semuanya di sayap kanan. Itu bukan posisi ideal saya. Tetapi saya juga bisa bermain di sayap kanan dan masuk ke dalam kotak dan menjadi berbahaya. Ada 4 posisi yang bisa saya mainkan, tetapi saya lebih suka segitiga di sebelah kiri, tengah, dan striker. Dimanapun pelatih membutuhkan saya akan berada di sana. Tegas penyerang 24 tahun tersebut. Yap, memang harus diakui selama di Utrecht, salah satu penyebab mengapa produktivitasnya menurun selain cedera adalah karena ia selalu ditempatkan di posisi sebelah kanan. Memang ia bisa bermain di sana, tapi untuk mencapai kualitas maksimal jelas itu sulit. Maka dari itu di Utrecht, Ole cuma bisa bikin 3 gol dari 32 penampilan. Berbeda saat ia masih di NEC Nijmegen, di sana ia mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari 77 pertandingan. Lalu masa terbaiknya tentu saat tampil sebagai nomor 9 di FC Emmen. Di sana ia mampu mengemas 14 gol dan 5 assist dari 51 penampilan. Tentu masalah ini sendiri pastinya akan jadi bahan analisis bagi Kluivert, Pastoor, Lanzat, dan Van den Berg. Karena dengan komposisi yang ada plus main 4-3-3 dan semisal Jairo ataupun Zijlstra dah bisa join, maka Ragnar bisa aja ditaruh sebagai nomor 10. Seperti peran yang ia mainkan di FC Vidender. Di depan Tom dan Jairo sebagai double pivot. Kemudian Ole di kiri, Eliano Reinders di kanan mengapit Mauro yang bertugas sebagai goal getter,
Tapi kalau mau variasi lagi, bisa juga Marcelino ditaruh di nomor 10. Ole taruh di nomor 9, Ragnar di kiri, Eliano di kanan. Intinya, pelatih akan punya banyak opsi dengan masuknya Ole, kan gitu. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun, yang penting saat ini khususnya bagi pemain adalah gimana caranya bisa perform di klub masing-masing. Gak masalah mau main di tim senior ataupun tim junior kayak Marcel, Jason Hubner, atau Ivar Jenner. Yang penting intinya adalah menit bermain terjaga. Karena biar gimana pun, match fitness sangat penting untuk menyambut laga-laga krusial. Dan mudah-mudahan pas bulan Maret serta Juni nanti, semua pemain dalam keadaan fit. Atau kalau bisa udah nambah pemain baru lagi. Wah, mantap tuh. So, tetap semangat dan sukses selalu. Semoga di sisa 4 pertandingan nanti, bismillah paling enggak minimal-minimalnya, kita bisa ambil 1 poin di kandang Australia, lalu 6 poin di GBK atas Bahrain serta China. Sehingga pas lawan Jepang bisa main tanpa beban, yang siapa tahu ya kan, ada keberuntungan memihak kita. Intinya jalan masih panjang, dan Mimin pribadi bangga sak pol-pole sama semua elemen timnas Indonesia. Oke, kita Garuda. menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami